menjadi mahasiswa HI gitu. Jadi kayak kalian gabung gitu menjadi mahasiswa HI. Nah, tahun depannya kalian nanti yang jadi yang ngadain acara tersebut untuk adik-adik kalian nanti. Lanjut gitu. Ini tahun 2018, ini tahun 2019. Mana tahun 2019-nya? Enggak ada. Nah, yang ini tahun 2019. Ini pas Abang nih baru ikutan tahun 2019 karena baru gabung di HI itu baru tahun 2019. Yang ini keren banget sih. Lihat tuh pada pakai jas kan. Wow, apa aja sampai gak bisa berkata-kata gitu. Saking serunya. Nah, lalu ada juga nih yang tahun 2020 nih Abang sama teman-teman Abang nih yang ngadain, sayangnya karena pandemi jadi kayak dilakukan itu secara online gitu. Tapi seneng sih, antusias dari mahasiswanya juga masih semangat gitu karena seru. Jadi ya udah, ya lanjut lagi. Selain itu ada Short Diplomatic Course atau SDC. SDC ini adalah kegiatan uh, seperti mini debat dari PBB, seperti mini debat PBB gitu loh. Jadi kalian tuh nanti mendebatkan suatu tema yang diberikan oleh dosen kalian. Itu tuh nanti kalian bisa menjadi bukan berpura-pura ya, mengimplementasikan perwakilan negara-negara gitu. Jadi nanti kalian ngedebatin tentang tema misalnya perekonomian dunia gitu atau enggak perdamaian dunia. Nanti tuh eh, ngebahas tentang itu gitu, lalu didebatkan di kegiatan ini gitu. Lalu Gil, lanjut. Lalu ada United Nations Security Council. Ini nih tentang Persatuan Keamanan Dunia gitu. Terus seminar dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Nah, yang seminar ini nih dari Kemenlu Republik Indonesia. Jadi setiap tahun tuh harusnya ada seminar dari kementerian, tapi untuk beberapa waktu karena pandemi kemarin tuh kalau nggak salah tuh nggak ada gitu. Jadi ini nih 3 foto terakhir di bawah ini nih uh, mungkin yang bukan akhir tapi nanti akan ada lagi gitu loh karena pandemi gitu. Terus lanjut. Nah, ini juga kalau misalnya kalian yang penasaran sama kegiatan anak HI juga ada kok, kayak kegiatan-kegiatan yang langsung kita ke luar negerinya gitu. Yang meskipun ini juga ada yang ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, lalu juga ada yang magang ke luar negeri, ada juga yang KKN langsung ke Koreanya gitu. Pokoknya ya. Udah. Tapi kalau misalnya kalian yang penasaran buat kalian yang penasaran HI, pokoknya banyak kok hal-hal yang bisa kalian dapatkan di HI meskipun kalian masih SMA gitu. Pasti nanti kalau misalnya kuliah ikut HI itu tuh gak cuman belajar tentang sudah itu, terus kalian juga bisa langsung kok nyari kita di sini bagaimana cara bergabung di HI Untan, atau misalnya yang penasaran aja langsung nyari kita di sosial medianya gitu. Ya deh, itu aja dah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wah, keren banget nih penjelasan dari Bang Mileno. Nah, jadi seru banget kan teman-teman. Hayuntan tuh keren banget kan. Kita udah kenalan tadi sama Hayuntan, udah kenalan sama mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di Hayuntan, terus juga udah kenalan sama Kumahi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget nih diajuin pertanyaan ke Bang Milenonya. Boleh lewat chat atau teman-teman boleh open mic-nya. Bebas kalau pertanyaannya, boleh seputar Hayuntan, boleh tips-tips perkuliahan atau tips masuk kuliah, boleh banget.
Yuk, tanya-tanya yuk. Boleh kok bebas tanya apa aja. Teman-teman masa sih nggak ada yang penasaran, nggak ada yang mau nanya-nanya lebih lanjut tentang Hayuntan. Padahal penjelasannya tadi seru banget loh. Yuk tanya-tanya yuk. Yuk Luciana mungkin mau nanya. Anastasia, Randy, Agustinus, Gaby, Ivy, Wiratno, Anissa, Reren. Boleh banget tanya-tanya. Oh ya teman-teman boleh isi link absennya di Google Form yang udah disediakan di itu ya di kolom chat supaya dapat sertifikat. Tapi sebelum itu tanya-tanya dulu deh. Yuk Randy, yuk kalau mau nanya boleh banget. Oke, ada satu pertanyaan dari Rido. Rido, mana? Bang, mau nanya untuk masuk HI Untan susah nggak sih? Kalian kan masih SMA kan? Tentu nanti akan ngadepin ujian-ujian. Nah, salah satunya ujian SBMPTN. Jadi kalau misalnya kalian memang mampu dalam mengerjakan soal ujian SBMPTN, pastinya nggak susah kok. Nggak susah. Tapi tinggal kembali ke diri kalian masing-masing. Kalian mampu nggak bersaing sama teman-teman kalian yang misalnya memiliki kemampuan lebih dari kalian gitu. Tapi itu bukan hal mustahil buat kalian untuk masuk ke untuk lulus dalam ujian tersebut gitu. Jadi semangat aja buat kalian yang nanti mau ujian SBMPTN gitu, mau masuk HI, semangat untuk bersaingnya ya. Nggak susah kok, nggak susah. Asal kalian mau belajar. Nah, udah jelas banget tuh jawaban dari Bang Mileno. Jadi, kalian kalau mau masuk HI Unan itu nggak susah, asalkan kalian mau belajar. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Silahkan. Kak Rahmi mau nanya dong, Kak. Iya, Rahmi, silahkan. Kak, kalau kita masuk HI Untan tuh keunggulannya apa sih, Kak? Oke, langsung aja nih Bang dijawab keunggulan masuk HI Untan. Nih, keunggulan kalau misalnya kalian masuk HI itu, oh my god. Hah? Keunggulan kalian masuk HI itu pasti kalian belajar. Iya, lebih kalian gini. Kalian aja dari nama HI aja udah gimana sih? Udah pasti orang tuh mikirnya udah kayak, oh udah internasional nih, keren banget gitu. Pasti udah dianggap keren gitu loh. Absennya ini banget. Pasti udah keren banget. Jadi kayak kalian dengar nama hubungan internasional sendiri aja mungkin udah salah satu keunggulannya menurut aku tuh. Tapi ini juga ini kok dengan masuk HI itu kita bisa lebih mudah untuk belajar bahasa asing karena di HI itu ada mata kuliah bahasa asing yang gak hanya bahasa Inggris gitu. Kayak kemarin abang ngambil mata kuliah bahasa Perancis. Nah di situ tuh ada pilihan beberapa bahasanya. Perancis itu salah satunya. Selain Perancis itu ada bahasa Jerman, ada bahasa Mandarin. Kalian juga bisa ini kok belajar bahasa Korea gitu bareng-bareng temen karena di situ juga masih berkaitan dengan program studi ilmu hubungan internasional gitu. Terus kita juga dapat bisa cari informasi tentang beasiswa di luar negeri. Lalu koneksi pertemanan kita juga pasti akan lebih luas kalau misalnya kita bisa ikut beasiswa itu.
juga bisa magang di luar negeri. Dan yang terakhir juga HI nggak ada di semua universitas loh, cuma beberapa universitas yang ada jurusan HI-nya gitu, seperti UGM, UNS, UI, Untan tuh salah satunya yang ada program studi ini gitu. Nah, wah itu jawabannya keren banget ya. Jadi banyak banget keunggulan kalau teman-teman mau masuk atau gabung ke HI, terutama HI Untan. Oke, ada lagi nggak nih yang mau nanya? Pertanyaan lagi, ayo. Bebas kok nanya apa aja. Yuk teman-teman tanya yuk. Yuk boleh banget ketik di kolom chat atau on mic-nya bebas. Yuk Sabran mungkin, Fasya, Novianti, Valentino, Irena, Cecilia. Oke, ada pertanyaan dari Ivy Chiang. Jadi pertanyaannya jurusan di HI Untan ada apa aja, Kak? Oke, Bang Mileno, boleh nih dijelasin. Oh gini. HI Untan tuh kalau di Untan, HI itu adalah program studi. Nah, program studi HI itu ada di bawah jurusan ilmu administrasi. Jadi kalau misalnya jurusan di HI Untan ada apa aja, mungkin abang nggak bisa jawab. Tapi pokoknya hubungan internasional itu adalah program studi aja. Kalau misalnya mungkin kamu penasaran sama hubungan internasional tuh bisa kemana aja. Kayak di hubungan internasional tuh ada dua fokus apa sih namanya? Fokus kajian ya. Nah, dia tuh bisa kajian kayak misalnya gini nih, jurusan di HI Untan tuh ada apa aja. Mungkin akan lebih tepatnya jurusan di hubungan internasional tuh fokusnya ada apa aja. Nah, fokus hubungan internasional di Untan tuh ada fokus perbatasan sama fokus politik global. Kalau misalnya fokus perbatasan tuh sebagai contoh aja ya, kita yang paling dekat sama perbatasan Malaysia gitu. Kita tuh akan ngebahas tentang belajar tentang bagaimana menangani perbatasan gitu. Kayak kan nggak semudah itu gitu loh, imigrasi yang ada di perbatasan gitu. Kayak ya seputar itu. Lalu juga ada fokus ke politik global. Yang politik global tuh tentu saja cakupannya lebih luas, kayak ekonomi global atau mungkin perdamaian global gitu. Gimana? Nah, gimana nih, Ivy? Udah jelas belum jawaban dari Bang Mileno-nya? Udah, Kak. Oke, yang lain mungkin ada yang masih pengen tahu tentang HI Untan, pengen tahu tentang HI, mungkin apa aja yang dipelajarin. Boleh banget kok nanya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, langsung aja ya. Oh, masih ada ternyata yang mau nanya. Anissa Tri Prabandari. Oke, Anissa nanya, Kak mau tanya, apakah kalau udah lulus HI, apakah masih bisa melanjutkan kedinasan? Oke, Bang Mileno, mungkin punya jawabannya. Silakan, Bang. Kebetulan abang juga pernah waktu itu daftar kedinasan. Kalau kita harus ngeliat dulu nih kedinasan yang mau kamu ambil tuh apa. Kalau misalnya kedinasannya tersebut batas umurnya itu masih cukup untuk kamu, itu masih bisa. Lalu biasanya kembali lagi ke syarat-syarat dari instansi kedinasan itu tersendiri. Tapi kalau misalnya biasanya jarang sih yang kalau misalnya udah lulus HI langsung masuk ke dinasan lagi. Tapi kalau misalnya umur kamu masih cukup tuh harusnya bisa. Tergantung dari syarat dari kedinasan itu sendiri. Karena menurut abang tuh, seingat abang ya, itu tuh berdasarkan umur kalau kedinasan. Oke. Kamu tanya. Nah, gimana Nisa? Udah jelas belum jawaban dari Bang Mileno? Jelas, udah ya? Kak. Oke, lanjut ada pertanyaan dari Irena.
Kak mau tanya, misalnya yang belum mahir ke bahasa Inggris, tapi mau masuk ke kuliah Untan, HI, tetapi mau ambil jurusan bahasa lain, apakah bisa, Kak? Dan juga, Kak, boleh ceritakan tentang belajar bahasa Perancis seperti apa di sana? Soalnya saya juga lagi ikut kelas bahasa Perancis. Oke, ada 2 pertanyaan. Semangat banget. Silakan Mbak Milena dijawab. Belum mahir ke bahasa Inggris tapi mau masuk. Kalau belum mahir bahasa Inggris, pasti kita semua kan tinggal di Indonesia, jadi tidak terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi itu hal yang lumrah gitu kalau misalnya kita masuk ke hubungan internasional tanpa kita memiliki skill dalam berbahasa Inggris. Tapi mau ambil jurusan bahasa lain, apakah bisa? Kalau jurusan dalam ngambil apa ya, bukan, mungkin kayak gini nih, kita ikut HI, tapi kita ngambil kayak bukan kursus, tapi lebih ke belajar secara sendiri, secara otodidak gitu. Mungkin lebih ke belajar otodidak, jadi bukan mengambil jurusan tentang pendidikannya. Jadi kita masa kuliah dua jurusan, kalau misalnya kamu mampu mungkin bisa, tapi kalau misalnya sulit ya kita bisa sambil belajar HI, kita bisa kuliah HI tapi sambil belajar bahasa lain. Cerita tentang belajar bahasa Perancis seperti apa di sana. Nah, belajar bahasa Perancis yang abang ini nih lebih ke mata kuliah. Jadi kayak kalian di sekolah, terus kalian ada mata pelajaran bahasa Inggris. Sebagai contoh seperti itu. Nanti tapi juga nggak semata-mata belajar bahasanya aja, tapi lebih ke, ada juga beberapa, tergantung dosen ya, ada yang kadang memperkenalkan budayanya Perancis itu sendiri gitu loh. Jadi terus juga ada ini, biasanya ada agenda, kita tuh langsung ikut kayak seminar, tapi seminarnya itu narasumbernya itu orang Perancis gitu. Kemarin abang pernah dapat seminar itu gitu. Jadi kayak dia tapi lebih ke ini sih. Iya, lebih ke seminar tapi narasumbernya orang Perancis gitu. Nanti kalian tanya jawab aja di situ. Oke, itu jawaban dari Bang Mileno. Gimana, Irena? Udah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Oke, yang lain apakah masih ada yang mau bertanya? Gimana nih, masih ada nggak yang mau nanya? Oke, kalau udah nggak ada yang nanya, kita cukupkan sampai di sini pertanyaannya. Terus aku bakalan ngumumin pemenang kuis kita hari ini. Nah, jadi udah pada tahu belum nih kira-kira siapa yang bakalan dapet reward dari Komahi? Yuk. Aduh, penasaran nggak? Teman-teman penasaran nggak siapa yang menang kuisnya? Siapa ya yang menang ya? Siapa ya? Jeng jeng jeng. Oke, jadi pemenang kuis kita hari ini adalah selamat kepada Agustinus Daniel yang udah memenangkan kuis dari Komahi hari ini. Dan untuk rewardnya, Agustinus bisa hubungin aku di nomor yang ada di kolom chat. Bentar aku ketik dulu. Oke, jadi Agustinus boleh ya hubungin aku di nomor yang udah aku cantumin di kolom chat untuk dapat reward menarik dari Komai. Tenang, rewardnya menarik banget sih. Oke, oke, jadi teman-teman, kita udah ada di ujung sesi, tapi sebelum mengakhiri sosialisasi hari ini, kami pengen dokumentasi nih kegiatan hari ini sama teman-teman. Jadi aku mohon banget untuk teman-teman on kameranya, supaya muka-muka ganteng dan muka-muka cantik kalian terpampang jelas. Ayo. Untuk Wiratmu beda tipis sih sama Agustinus, tapi sayang banget kali ini kita cuma nyediain satu pemenang. Maaf ya, mungkin di lain kesempatan di acara HI yang lain. Oke. Okay. Yuk. Ayo teman-teman semua on cam. Aku hitung ya 1 sampai 3.
Persiapkan gaya kita semua masing-masing. Bebas lah. 1, 2, 3. Lagi. Again. 1, 2, 3. Oh, ada yang belum siap. Oh, ya. One more again. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih ya semua yang udah join hari ini. Makasih banget. Hari ini kalian keren-keren, semangat-semangat banget. Makasih yang udah ngeluangin waktu kalian, yang udah mungkin ngeluangin waktu tidur siangnya buat join acara ini. Makasih banget. Yang udah semangat-semangat juga jawab kuis, yang udah nyimak atau nanya juga. Nah, aku doain semoga ujian kalian lancar. Semoga cita-cita kalian bisa kalian gapai. Semoga kalian juga bisa masuk ke PTN impian kalian, terutama buat teman-teman yang pengen gabung di HI Untan. Ayo, kami tunggu tahun ini, HI 2021. Oke, terima kasih semuanya. Kalian kalau mau keluar udah boleh keluar. Makasih ya, keren banget. Keren banget, teman-teman dari malah Bayangkari. Thank you. Semoga salah satu dari kalian bisa masuk HI Untan. Yeah. Kami tunggu kalian gabung di HI Untan ya. Amin. Thank you, terima kasih teman-teman. Ya, kalau mau keluar udah boleh keluar kok. Ya, makasih ya udah mau gabung.